Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Sudah entah minggu keberapa ini. Saya tahu kalian mulai bosan dengan pembelajaran offline maupun online. Saya juga mulai bosan setiap minggu buat video. Tapi kita tetap istiqomah belajar, teguhkan niat untuk selalu belajar. Karena belajar itu adalah ibadah. Oke, niatkan untuk ibadah supaya apa yang kita lakukan itu berpahala. Oke, sebelum pembelajaran, hari ini kita akan belajar tentang kemarin kita akan belajar tentang kongruen. Kongruen itu artinya sama persis soal yang kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas soal tentang kongruen. Yang kedua kita akan bahas kongruen. Kemarin kongruen tentang segi 4, sekarang kongruen tentang segitiga. Nah, kalau kongruen tentang segitiga ini ada beberapa hal yang khusus yang harus kalian mengerti nantinya. Oke, langsung saja. Oh ya, untuk kalian yang belum mengerjakan beberapa tugas atau banyak tugas yang tunggakan, silakan dikerjakan. Kalau yang ini belum dikumpulkan, silakan dicatat lalu dikumpulkan. Kita langsung bahas saja soal nomor 1 untuk pembahasan soal minggu kemarin. Oke. Berikut ini adalah pasangan bangun yang kongruen, tuliskan tentang sudut yang bersesuaian. Kita kerjakan dulu yang I, yang 1 ya, yang sini. Sudut-sudut yang bersesuaian otomatis apa aja? AB sama dengan ON, karena ini gak uncil, ini. Terus yang paling panjang AC itu sama dengan MN. Terus BC, ya ini ya. BC sama dengan OM otomatis. Itu cara mengerjakannya. Semuanya seperti itu. Sekarang yang nomor 2, berarti ini sama ini. Saya nggak usah tulis ya. AB sama dengan MN. Atau satu saja lah. Terus apa lagi? BC sama dengan NO. Terus apa lagi? AD sama dengan PO. Ini ya. Terus apa lagi? CDO sama dengan PM. Itu sudut-sudut yang bersesuaian. Ini masih kurang ya, ternyata saya lupa sudutnya. Berarti sudut A itu sama dengan sudut N, sudut B sama dengan sudut O, sudut C sama dengan sudut N. Gitu ya, jadi sudutnya juga sama. Misalkan yang ini sudutnya yang sama adalah ini sama ini sama ini sama ini, dan ini sama ini. Oke. Nah, saya tulis ya untuk sudutnya, kalian tulis sendiri. Misalkan yang belum mengerjakan, A itu sama dengan O sudutnya. Terus D sama dengan P, B sama dengan N, C sama dengan N. Oke, gitu. Terus yang nomor 3, sudut ini sama otomatis pasti, berarti AB sama dengan DE, AC sama dengan DF, BC sama dengan EF.
Karena kongruen pasti sama semua ini ya. Sudutnya, sudut A sama dengan sudut DO, sudut E sama dengan sudut B, sudut F sama dengan sudut C. Itu ya. Itu terus, maaf ini agak telat. Ininya mungkin wifi saya yang error. Yang ini sama ini, berarti AD sama CM, AB yang agak panjang alas sama CK, DC sama LM, satu lagi ini BC sama KL. Nah itu sudut sisi yang bersesuaian. Sudut-sudut yang bersesuaian misalkan A sama C, Do sama M, K sama B, C sama L. Itu sudut-sudut yang bersesuaian. Kalian tulis saja. Kalau saya ngomongnya terlalu cepat, bisa kalian pause atau didengarkan kembali. Oke. Kita lanjut. Nomor 2, manakah belah ketupat berikut di bawah ini yang kongruen? Jelaskan. Kongruen itu kan sama persis. Itu ada 3 pilihan. Pasti yang 2 adalah betul ya. Yang 1 salah. Karena kongruen itu adalah sama persis, yang sama persis apanya? Ya panjangnya ya, panjang sisinya, terus sudut-sudutnya itu sama persis. Jadi jawabannya adalah misalkan kita pilih A 5 cm, sudutnya di sini, panjang sudutnya. Di sini pilihannya A sama B apa A sama C. Kalau dilihat dari sisi-sisinya, panjang sisinya, berarti yang sama itu adalah A dengan C. Ya, betul. Manakah belah ketupat di bawah yang kongruen, yaitu berarti belah ketupat A dengan belah ketupat C. Alasannya kenapa? Karena sisi-sisinya sama panjang, yaitu 5 cm. Ini pertama. Yang kedua, belah ketupat itu sisi yang berhadapan sama. Jadi ini pasti 130, ini pasti 50 juga, ini juga 50 pasti. Itu ya. Itu alasannya yang pertama karena sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya juga sama besar. Itu alasan kenapa dia adalah kongruen. Oke. Kita langsung lanjut ke materi kita yang akan kita bahas, yaitu kekongruenan dua segitiga. Jadi dua segitiga itu bisa dikatakan kongruen jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, sisi. Artinya dua segitiga ini dia dikatakan sama atau kongruen jika sisi-sisinya sama panjang. Misalkan ini panjang, ini sama. Itu ya. Itu yang dinamakan kongruen. Yang kedua, sifatnya dia dinamakan kongruen jika sisi sudut sisi. Maksudnya ketika ada dua segitiga, saya gambar ngawur aja. Misalkan sisinya ini sama, terus sudutnya ini sama, sisinya sama. Kita tidak perlu melihat yang bagian ini, atau melihat sudut-sudut yang lain untuk memastikan dia kongruen apa tidak. Ketika mencukupi syarat diketahui ketiganya, misalkan sudut sisinya sama, sudut sisinya sama, maka dia dikatakan adalah dua segitiga yang kongruen. Yang ketiga,
sudut, sisi, sudut. Nah, yang ketiga ini sudut, sisi, sudut. Sudut sini sama, sisinya ini sama, lalu juga sudutnya sini sama. Nah, itu yang harus kalian hafalkan sebenarnya nanti di soal biasanya keluar. Jadi ketika kita mau membuktikan suatu dua segitiga itu kongruen apa tidak, itu harus terpenuhi syarat dari 5 di sini. Yang keempat itu ada sudut-sudut sisi. Yang kelima sudut segitiga maka sisi miring. Ini yang kalau nomor 5 ini banyak berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi semua itu sisi, sudut, sisi, sudut. Oke. Itu sifat-sifat segitiga tadi. Ini saya langsung beri contoh soal. Ini bentuknya kayak ini jam pasir itu ya, kayak titik-titik di film-film itu. Bentuknya itu ada 2 segitiga. Nah, kenapa dia dikatakan kongruen segitiganya? Di situ sudah dijelaskan AC mana AC? AC itu yang ini sama dengan CE, EC. Sudut ABC itu berarti ABC berarti sudut yang ini. Sudut itu yang selalu yang tengah, yang misalkan ada kata-kata ABC seperti itu, berarti sudut yang tengah yang digunakan. Berarti sini sudut B. EDC sini. Sudut B dan C itu bertolak belakang, jadi dia adalah maka dia adalah sudutnya sama. BC sama DC, BC ini sama DC ini sama, otomatis sama, berarti yang diketahui adalah sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Seperti itu. Jadi sudut sisi. Oke. Nanti ada 2 soal yang akan saya berikan. Silahkan dikerjakan. Deadline-nya besok seperti biasa. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.